Terima kasih sebab memberi layanan terbaik kepada aku semasa aku melihat sendiri dan aku merasai sendiri bagaimana kamu menyambut hari kemerdekaan kamu pada 17 Ogos 1945. Terima kasih. Tak silap aku tu tahun 2017. Kalau tak silap aku pergi sana. Apa-apa pun, terima kasih sebab support. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya untuk untuk kau nih ya, Abang Khairul Jamain ya. Ya, Anda sudah berhasil membuat saya Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini Cak Lonjong. Salam lonjong. Hea. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang bulan Agustus, dan dimana bulan Agustus itu adalah bulan yang penuh dengan memori, penuh dengan cerita bersejarah, penuh dengan cerita yang selalu dikenang di setiap masa ya. Dan di mana di dalam bulan Agustus ini atau August ya, ada beberapa negara yang merayakan hari kemerdekaannya. Yang pertama ada Indonesia, tepat tanggal 17 Agustus, dan ada juga Malaysia dengan tarikh tanggal 31 Agustus. Ada satu YouTuber dari Malaysia, dia menceritakan bagaimana pengalaman dia ketika berada di Indonesia, dan jujur saya sebagai orang Indonesia sangat-sangat terharu dengan apa yang diucapkan oleh beliau. Ya, salah satu YouTuber ini telah berhasil membuat saya terharu karena saya sebagai orang Indonesia tidak tahu harus bercakap seperti apa. Oke Rek, seperti yang kalian tengok di layar, ada sahabat dari Malaysia ya yang dengan nama Aiman GBK ya. Aiman GBK ini apa ya GBK? Apakah ini Gelora Bung Karno? Sebentar, saya mau cek dulu. Oh, ternyata dari Selangor ya. Dari Selangor, berarti memang asli orang Malaysia ya. Oke, saya kira GBK ini Gelora Bung Karno teman-teman. Ya, intinya beliau ini mengirimkan salah satu link ya, di mana link ini dengan judulnya Auto Kagum Pengalaman Orang Malaysia Merasai Sambutan Hari Merdeka di Indonesia. Saya jadi ingin tahu seperti apa sih pengalaman orang Malaysia ketika merasai sambutan Hari Kemerdekaan di Indonesia ya. Ketika saya tengok, nah, wajah yang tidak asing tentunya ya. Saya pernah beberapa kali melihat abang ini ya, Abang Khairul Jamain ya namanya. Dan ya beliau di sini menceritakan bagaimana pengalaman beliau ketika merasai sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah saya lihat sekilas-sekilas, tetapi saya ingin melihat penuh bersama teman-teman ya, bahwa Bung, Anda telah berhasil sukses membuat saya terharu ya. Oke, kita akan simak sama-sama. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Jangan lupa subscribe kepada beliau Khairul Jamain. Kita simak sama-sama seperti apa pengalaman orang Malaysia merasai sambutan Hari Merdeka Indonesia.
Okey, sempena Ogos ni aku nak cakap pasal satu benda, iaitu negara jiran kita ataupun negara tetangga kita ataupun satu Nusantara, iaitu negara Indonesia. Okey, cakap pasal negara tetangga kita atau negara jiran kita, Indonesia. Aku ada pengalaman berada di sana pada bulan Ogos dan melihat sendiri dan merasai sendiri mereka menyambut hari kemerdekaan diorang pada 17 Ogos 1945. So memang menarik lah. Mungkin aku dapat buat sedikit perbezaan ataupun persamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaan. So masa aku dekat sana, aku turun dekat Jakarta. Dekat Jakarta tu aku relax dalam 3 ke 5 hari kot kalau tak silap aku. Aku lepak sana, aku pergi dekat Old Town dia, Old Town Jakarta, jalan-jalan sana, cari barang-barang, orang kata barang-barang rare dekat sana. Okay, ini di Bandung ini ya. Dekat Institut Kesenian diorang dekat Jakarta. Yelah, round macam Jakarta macam orang datang Jakarta, round macam biasa kan. Okay. Sambil tu jumpa kawan-kawan lama aku. Lepas tu aku teruskan perjalanan aku naik kereta api pergi ke Bandung. Yang masa ke Bandung tu adalah hari di mana orang kata hari kemerdekaan mereka. So menarik lah. Apa benda yang menariknya dekat sini? Kau boleh lihat di setiap kampung ataupun di segenap jalan akan ada bendera merah putih. Diorang bukannya dipaksa untuk pacak bendera merah putih, tapi mereka dengan sukarela ataupun dengan orang kata dengan hati diorang gantung. Setiap kampung ada, setiap kampung meriah dan setiap kampung ada pertandingan. Ya, dan betul. juga Memang orang kata realnya juga seperti ada itu, cara teman-teman. sambutan tersendiri mengikut budaya. Itu yang menariknya, sebab aku pernah kerja bahagian korporat. Kalau korang nampak bangunan-bangunan kedai atau bangunan besar yang gantung bendera tu, itu adalah disebabkan kau kena gantung, kau kena paksa gantung. Aku rasa macam dekat Indonesia tu, diorang ada jiwa patriotik diorang tu sangat-sangat kuat berbanding Malaysia. Macam kita dulu banyak lah, macam dekat sekolah kita pegang bendera Malaysia. Aku pun sama. Lepas tu kita nampak kereta-kereta, teksi dengan bendera Malaysia. Tapi sekarang makin lama sangat makin kurang. Tapi dekat Indonesia mereka still maintainkan. Dan Ya teman-teman, mengenai apa yang dikatakan oleh Khairul Jaman ini memang ada benarnya juga. Jujur, sebelum saya membuat video ini, saya di YouTube juga mencari-cari searching apa sih kegiatan warga Malaysia ketika menyambut hari kemerdekaannya gitu loh. Saya mencari-cari anything, apapun itu teman-teman. Saya agak kesusahan ya. So buat teman-teman yang mungkin ingin berbagi link kepada saya, mungkin bolehlah langsung DM di Instagram saya ya. So kita lanjut lagi. sambutan merdeka kita pun biasanya berada di sama ada dataran Merdeka ataupun di Putrajaya pertunjukan dan sebagainya. Tapi dekat Indonesia ni setiap kampung ada acara diorang. Bila hari merdeka je ada acara, panjat galah lah, main sukaneka lah, mengikut kesesuaian kampung dan budaya mereka lah. Masa aku first sampai tu, aku memang terkejut gila. Satu, terkejut macam aku nampak semangat patriotik diorang ni dari kalangan anak muda macam aku ni, sebab aku bergaul dengan anak muda kerana sampailah ke orang tua sangat-sangat kuat. Mereka sangat pegang soal Pancasila. Diorang ada Pancasila. Aku rasa mungkin Pancasila tu kalau dekat Malaysia macam rukun negara. Kita rukun negara pun kita tak memperketatkan kan. Sebab tu ada orang yang langgar rukun negara ataupun yang masih orang kata memandang enteng kepada rukun negara. Tapi mereka, rakyat ataupun warga Indonesia ni, dia sangat memegang kepada Pancasila. Korang boleh bergaduh soal politik, korang boleh bergaduh soal agama, tapi dalam Pancasila mereka sangat bersatu. Sebab tu aku macam aku respect lah macam mana mereka memupuk orang kata semangat patriotik dan semangat orang kata kenegaraan tu yang sangat kuat. Sebab kau akan rasa lebih sayang kepada negara kau. Ini pengalaman aku masa dekat sana lah yang aku boleh ceritakan. Sebab aku pergi dekat Bandung, aku merasai pengalaman tu dekat Bandung, tapi bukan dekat tengah-tengah kota Bandung Maksud dia bukannya dekat bandar Bandung, faham. Tapi aku masuk ke kawasan kampung sebab ada kawan aku orang Malaysia yang tinggal dekat sana. Sebab dia buat kajian dekat sana lah. Dia ada link dengan universiti dia lah, Universiti Bandung dengan Universiti Malaysia, UMS. Dia orang hantar
student orang dekat sana. So aku jumpa kawan aku dekat sana, dia tumpangkan aku tidur. Lepas tu aku sendiri tengok proses dia macam mana mereka bergaul dengan orang tempatan, macam mana orang tempatan sana sambut dan menunjukkan bahawa hari kemerdekaan yang diorang sambut ni dengan penuh bangga. So satu benda yang aku respect lah compare. Kalau kita dekat Malaysia mungkin 31 Ogos tu kita duduk rumah relax kan, semua tengok TV, tengok perarakan dekat TV. Tapi mereka macam aku cakap tadi, setiap kampung ada orang kata mainan ataupun sukaneka yang diorang bawa dengan experience ataupun pengalaman yang sangat bagus, yang aku boleh rasa macam oh, kalau Malaysia boleh buat macam ni memang sangat bagus lah. Maksud dia kita ada satu benda ataupun kita ada satu hari yang kita kenangkan dengan bangganya bahawa kita... Oke, teman-teman, jadi sedikit tambahan informasi apa yang disampaikan oleh Khairul Jamain ya. Kalau ketika di bulan 17 Agustus ini maksudnya di bulan Agustus ya, tepatnya di tanggal 17. Biasanya ketika tahun-tahun kemarin sebelum corona datang ya, ini setiap kota selalu mengadakan upacara, teman-teman ya, mengadakan upacara pengibaran bendera, di mana upacara itu seluruh lapisan masyarakat boleh ikut di dalam upacara tersebut. Kalau tidak ikut ya tak apa, tak masalah. Tetapi kalau saya sendiri, saya ada pengalaman memang selalu tidak pernah melewatkan upacara 17 Agustus. Walaupun saya tidak mengikut di dalam, tetapi saya hanya menengok di luar lapangan ketika bendera merah putih dikibarkan ya. Secara otomatis kami sebagai rakyat Indonesia selalu berdiri tegap dengan posisi hormat kepada bendera ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita adalah sebagai rakyat Malaysia. Itu salah satu perbezaan yang aku nampak lah. Sebab aku rasa dari segi orang kata memupuk semangat patriotik ataupun kewarganegaraan ataupun kenegaraan ni, kita patut lebih belajar dengan negara Indonesia. Macam mana dia orang kata apa, memupuk dekat setiap orang ataupun setiap warga negara dia bahawa Pancasila tu adalah amat penting, iaitu menghargai negara korang itu adalah lebih penting. Sebab aku jumpa dekat luar, ada orang Malaysia yang dekat luar yang travel dekat luar yang aku jumpa, dia kutuk Malaysia sendiri. So aku macam tak faham lah kan. Engkau orang Malaysia, kau pergi luar, kau bawa lah nama baik Malaysia. Ini kau pergi luar, lepas tu kau kutuk Malaysia dekat Muhammad Saleh kalau gitu itu enggak benar kalau yang itu ya. Yang best lah kepada orang luar supaya orang luar tertarik untuk datang dekat Malaysia. Tapi bila kau cerita benda-benda yang tak best, itu satu masalah lah bagi aku. Sebab aku betul. rasa Itu yang kayak Cina itu ya, kurang ajar itu. Backpackers dulu lah, travel. Aku memainkan peranan sebagai duta kecil untuk mereka datang dekat Malaysia lah. Sebab untuk merasai sendiri keindahan alam kita, makanan dan keramahan rakyat Malaysia tu sendiri. Tapi bila kau kutuk dekat luar, dia jadi masalah. Dia jadi aku pun kalau contohlah orang mana contohlah kalau orang France, orang Perancis datang kat aku, dia kutuk negara dia sendiri depan aku. So aku pun rasa tak best. Aku pun rasa macam kenapa Mamat ni kutuk negara sendiri kan. Kau sepatutnya promote negara kau pada aku kan, sebab aku seorang traveller dulu. Kenapa kau kutuk negara kau sendiri? Dia konsep dia lebih kurang macam tu lah. Tapi itulah, kita dari segi patriotik tu, dari segi orang kata sayang terhadap negara tu, kita masih kurang. Aku harap mungkin kita boleh belajar sedikit demi sedikit dari negara Indonesia ataupun negara tetangga kita. Untuk rakyat Indonesia yang menonton video ni, terima kasih sebab memberi layanan terbaik kepada aku semasa aku melihat sendiri dan aku merasai sendiri bagaimana kamu menyambut hari kemerdekaan kamu pada 17 Ogos 1945. Terima kasih. Tak silap aku tu tahun 2017. Kalau tak silap aku pergi sana. Apa-apa pun, terima kasih sebab support. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
Ya untuk untuk kau nih ya, Abang Khairul Jamain ya. Ya, Anda sudah berhasil membuat saya menangis terharu. Men, ini memalukan sebenarnya. Ya, kalau saya boleh menambahkan tentang bait terakhir apa yang diucapkan oleh Khairul Jamain ya. Ada seseorang yang datang ke luar negara ya, seperti Mat Saleh atau apalah, dia istilahnya menjelek-jelekan negaranya sendiri, tak best lah. Oke. Mungkin ada juga beberapa netizen yang pernah bercakap kepada saya, lu tuh orang Indonesia, ngapain lu reaksi-reaksi Malaysia, ngabis-ngabisin waktu atau lain sebagainya. Bahkan saya sampai ada beberapa ucapan dari netizen itu kalau saya pengkhianat bangsa lah, atau saya mungkin penjilat negara Malaysia lah, atau apalah. Jujur saya sakit teman-teman ya, karena apa? Saya Cak Lonjong ini ya sangat amat mencintai negara saya, negara Indonesia gitu loh. Tetapi di dalam channel-channel saya sering membahas Malaysia, bukan berarti saya tidak cinta kepada Indonesia. Tak seperti itu. Sangat salah besar sekali. Karena apa? Bila saya boleh sedikit menceritakan track record saya, kalau saya tak silap di tahun 2004 lah, atau sekitar tahun 2005, saya Cak Lonjong adalah ex mantan pasukan pengibar Sangsaka Merah Putih ya. Tepatnya saya berada di pasukan 17. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, ada makluman lah. Jadi setiap 17 Agustus kami sebagai warga Indonesia selalu memperingati dengan melakukan upacara. Dan di dalam upacara itu terdapat detik-detik yang sangat krusial atau benar-benar penting ya, adalah mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Dan untuk mengibarkan itu ada beberapa petugas yang memakai baju putih dan memakai songkok, terdiri dari pasukan 8, pasukan 17 dan pasukan 45, di mana 17 bulan 4 tahun 45 menunjukkan tanggal hari kemerdekaan Indonesia. Dan ada beberapa pasukan pengibar bendera. Saya ex mantan pasukan 17 pengibar bendera Sangsaka Merah Putih. Sebenarnya agak sakit ketika saya dikecam dengan pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Men, gua ini sangat amat mencintai Indonesia. Terlepas dari sistem kepolitikan atau sistem ekonomi yang bobrok ya, saya lahir di Indonesia, mati pun nanti juga di Indonesia. Why? Kenapa saya selalu membahas tentang Malaysia? Karena saya juga sayang dengan negara serumpun kita, Malaysia. Kita bisa belajar dari negara Malaysia tentang sistem pendidikannya. Kita bisa belajar tentang bagaimana sistem kesehatan atau rumah sakit yang bisa menggratiskan atau memurahkan para penduduk-penduduk yang ada di sana. Kita bisa belajar bagaimana mereka mengolah, memanajemen sebuah olahraga spesial. Kalau di sana mungkin FAM ya, di Indonesia PSSI, di sana FAM. Mereka bisa merubah manajemen mereka, sistem mereka, sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain terbaik. Dari situ saya kadang-kadang berusaha mengkomparkan apa yang terjadi di Malaysia, kita buat untuk pembelajaran teman-teman. Bukan berarti saya pengkhianat bangsa atau apa, tak sama sekali. So, tabik saya salut dengan Abang Khairul Jamain ya. Men, Anda YouTuber yang bisa membuat saya menangis. Ya. So, sebelum tanggal 31 Agustus besok teman-teman ya, saya meminta tolong untuk teman-teman agar bagi link kepada saya
apa yang ada di Malaysia ketika para rakyatnya dalam menyambut hari kemerdekaan 31 Agustus besok itu ya. Karena apa? Karena dari kemarin saya berusaha riset, saya searching kat YouTube, kat Google, tapi belum menemukan teman-teman ya. Jadi biar fair lah, biar imbang gitu loh ya. Kalau tahun kemarin mungkin saya mereaksi dengan mislonjong tentang sebuah parade yang ada di Putrajaya kan. So mungkin teman-teman bisa bagi link kepada saya persiapan apa yang biasanya dilakukan oleh rakyat Malaysia atau hal apapun, kegiatan apapun dalam menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Oke teman-teman, dan saya sebagai orang Indonesia mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus besok itu ya. Dan juga saya sebagai orang Indonesia mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk saudara kita yang ada di Malaysia tanggal 31 Agustus ya. So sepertinya saya harus pamit dulu. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata atau salah ucap atau apapun itu dari awal video sampai di akhir video. Saya minta maaf teman-teman ya. Seperti biasanya jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Akhirnya saya Calonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Dah.